berjalan di dalam kebenaran, ya, berjalan di dalam kebenaran. Mari kita mau sama-sama melihat di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama sekali lagi. Kita mau baca ayat ini bersama-sama. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Dua, tiga. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, Tuhan datang ke dalam dunia ini supaya kita dibenarkan, ya. Tuhan datang ke dalam dunia ini supaya kita dibenarkan, ya. Saudara, kita tahu firman Tuhan katakan Tuhan datang bukan untuk orang benar. Jadi posisi kita tidak benar, tetapi Tuhan datang untuk orang yang berdosa. Supaya apa, saudara? Supaya kita dibenarkan, ya, supaya kita dibenarkan. Nah, saudara, kata kebenaran di dalam bahasa Yunani itu disebut aletheia, ya, aletheia. Kita seringkali melihat gereja GBDI Jemaat Aletheia, yaitu artinya kebenaran. Nah, kebenaran ini dalam kata bahasa Yunani itu memiliki pengertian suatu kondisi batiniah yang terbuka, bebas dari keterlibatan perasaan, kepura-puraan, kekeliruan, dan dusta. Jadi kebenaran ini artinya tidak ada sesuatu yang disembunyikan, artinya sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah, gitu ya. Betul-betul dalam kondisi yang benar. Betul-betul dalam kondisi yang benar. Saudara, inilah yang selalu saya sampaikan, bahwa target kita, goal kita sebagai anak-anak Tuhan itu adalah hidup di dalam kebenaran, bukan hidup di dalam kebaikan. Sebab apa yang baik belum tentu benar, tetapi apa yang benar pasti baik. Baik itu bersifat etika, bersifat etis, ya. Jadi baik itu bersifat etis. Contohnya begini, saudara. Saudara pakai pakaian begini, saudara, di Salatiga ini, yang pakai pakaian jas begitu, saudara, yang seperti saya begini, ini di daerah Salatiga itu bersifat etis, ya, bersifat baik, gitu ya. Oh, sangat baik, ya, pakai begini. Tapi saudara pergi ke mana nanti, ke Papua, ya, di suku Asmat begitu, saudara, khotbah dengan pakai begini, rasanya tidak pas, ya, rasanya tidak baik. Kenapa? Mereka tidak mengenal pakaian seperti ini, ya. Dan di sana pakaiannya aja, saudara, kita tahu, ya, pakaiannya aja yang cowok-cowok pakai koteka aja, saudara. Nah, saya punya teman yang di MAF, ya, punya teman yang di MAF, yang dia pelayanannya itu di daerah Papua. Nah, seringkali MAF ini, misi ini punya kerinduan begitu, punya misi bahwa mereka ingin memberikan bantuan-bantuan. Dia melihat bahwa orang-orang Papua ini menggunakan pakaian itu karena tidak ada bahan, tidak ada pakaian. Padahal tidak, itu budaya, itu kultur, itu etikanya mereka. Nah, pada waktu ke sana membawa bantuan-bantuan, saudara, membawa bantuan, termasuk juga nanti bantuan pangan, ya, bantuan sandang begitu, ya, dibawa ke sana. Waktu ke sana kok dipakai, saudara, ya, rebutan mereka begitu, tetapi supaya dapat pangannya. Tetapi begitu mafia pergi, ya kembali lagi nego, saudara. Karena itu budaya, etika. Jadi etika di satu daerah tidak bisa kita samakan dengan etika di tempat lain. Maka ada istilah dikatakan lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Apa yang baik bagi orang Jawa belum tentu baik bagi orang Batak. Apa yang baik bagi orang Batak belum tentu baik bagi orang Manado. Demikian juga sebaliknya, apa yang baik bagi orang Manado belum tentu baik bagi orang Jawa. Nah, itu etika. Etika itu bersifat relatif. Jadi menyesuaikan, bersifat kondisional, gitu ya. Artinya bersifat tergantung kondisi yang berada. Tetapi benar itu bersifat menyeluruh, bersifat absolut, bersifat global. Artinya benarnya di sini, benarnya juga di Papua. Waktu Tuhan berkata tidak boleh bersinah di Jawa, itu juga berlaku juga tidak boleh bersinah di Papua.
Itulah benar, itulah kebenaran. Nah, ini yang kita lihat bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, kebenaran ini menyangkut dua aspek. Yang pertama, suatu keberadaan dibenarkan oleh karya Allah di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Sekarang tadi kita ini posisinya adalah berdosa. Coba kita lihat dulu di dalam Roma 3 23 hingga 24. Roma 3 ayat 23 hingga 24. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Roma 3 ayat 23 hingga 24 dikatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dikatakan kita semua telah berbuat dosa. Kita ini sudah dalam kondisi yang tidak benar. Dan kondisi yang tidak benar ini, Roma 6:23, ya, tidak benar, kondisi tidak benar ini sama dengan dosa. Roma 6:23 dikatakan upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia ialah hidup yang kekal. Saudara, dosa itu membawa kita kepada maut. Karena itu kita harus menjadi benar. Kita harus diposisikan dalam kondisi benar. Nah, kita tidak mungkin dengan kekuatan kita, karena dosa itu yang sudah menghancurkan hidup kita. Makanya Tuhan datang di dalam kehidupan kita, ya, Tuhan datang ke dalam dunia ini supaya kita dibenarkan, ya, supaya kita dibenarkan. Caranya bagaimana supaya bisa dibenarkan? Dia menjadi jaminan. Dia menjadi jaminan, saudara. Ya, kalau tidak tahu saya di Indonesia ini hukumnya apakah bisa ya, tetapi seperti di Amerika, di mana saudara, itu bisa. Kalau ada orang yang terhukum, terpidana, itu bisa dijamin dengan uang. Mereka bisa keluar dengan uang yang begitu besar, mereka bisa keluar, ya. Tetapi tergantung juga tingkat kesalahannya, saudara, ya. Jadi bisa dijamin, mereka bisa dikeluarkan dari persoalan itu. Nah, saudara, yang bisa menjamin siapa? Yang bisa menjamin adalah orang yang di luar, orang yang tidak terpenjara, orang yang tidak berdosa. Dan Yesus sudah menggantikan posisi itu. Yesus sudah menggantikan posisi itu. Dan kita diposisikan di dalam kondisi benar. Kita benar bukan karena kita benar, bukan karena kondisi kita, karena niat kita yang mau benar, tetapi kita benar ini karena Tuhan membuat kita benar, diposisikan sebagai orang yang benar, ya, diposisikan sebagai orang yang benar. Maka dikatakan dalam Roma 6:23, upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia ialah hidup yang kekal. Nah, kita sudah bicara kasih karunia beberapa minggu yang lalu. Bagaimana kasih karunia itu, yang kita diselamatkan itu kasih karunia yang begitu besar, ya. Kita mendapatkan posisi yang dahulunya harusnya mati, yang harusnya kita orang yang terhukum, tetapi diselamatkan oleh Tuhan. Lalu aspek yang kedua kita lihat, kita harus menaati pimpinan Roh Kudus yang menuntun kita kepada segala kebenaran. Saudara, setelah kita dibenarkan, nah kita ini harus selalu hidup dalam kebenaran. Bagaimana caranya? Sementara kita ini adalah orang-orang yang berdosa, natur dosa itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah Roh Kudus akan memimpin hidup kita. Kita menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Paulus berkata, ya, manusia batiniaku ingin hidup di dalam kebenaran, tetapi celakalah aku karena manusia lahiriaku selalu hidup di dalam dosa. Saudara, ya, natur di dalam kehidupan kita ini selalu ada natur dosa, saudara. Ada satu keberadaan dosa yang selalu ingin membawa kita kepada dosa. Masih ingat di dalam 1 Yohanes 2:15 ya, sampai 17 dikatakan ada 3 macam karakter duniawi. Ya, inilah yang seringkali menyeret kita untuk kita selalu hidup di dalam dosa, padahal posisi kita sudah dibenarkan. Kalau saudara sudah dibenarkan, saudara harus hidup dalam kebenaran itu. Nah, Roh Kuduslah yang memimpin kita. Walaupun kita ini sedang ada kekuatan lain yang mencoba menyeret kita untuk kita hidup di dalam dosa. Ya, 1 Yohanes tentang nilai-nilai duniawi itu, ya, keinginan daging, keinginan mata, dan keakuan hidup. 3 hal ini yang seringkali membuat kita seringkali terseret, ya, di dalamnya.
Saudara, 3 aspek penting dalam ketika kita berjalan dalam kebenaran, ya. 3 aspek penting ketika kita berjalan dalam kebenaran. Yang pertama, mencari kebenaran. Saudara, kita harus selalu mencari kebenaran. Setelah kita dibenarkan, kita harus selalu mencari kebenaran itu. Ya, kita harus selalu pengen rindu untuk selalu ada di dalam kebenaran itu. Orang yang haus dan lapar, ya, orang yang haus dan lapar akan kebenaran disebut berbahagia. Coba kita lihat di dalam Matius 5 ayat yang ke-6. Ya, Matius 5 ayat ke-6 demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sekali lagi saya ulang, Matius 5 ayat ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dikatakan berbahagia mereka yang haus dan lapar. Saudara, biasanya orang yang haus dan lapar ini kan mencari, ya, mencari, ya, dia mencari. Pertanyaannya, sudah pernah merasa lapar enggak? Ya, pernah merasa haus tidak? Ya, tapi kadang anak-anak itu memang berbeda, saudara, ya. Dulu saya melihat Cingguan itu kalau suruh makan sulit, saudara. Sampai sekarang mungkin masih sulit juga, ya. Sekali sama mamahnya tuh, waduh, ayo makan kok, makan kok, makan. Saya pernah ngomong begini, sudahlah, wis dino wae, jarno wae. Ya, ini pikiran, nggak tahu pikiran bapak-bapak sama nggak sama saya, ya. Sudah jarno wae, tekno wae, engko nek luwe kan golek dhewe. Gitu ya. Terus dia ngomong, nggak bisa. Orang disuruh ya nggak nyari. Bener, saudara. Nggak disuruh, saudara. Nggak makan, sampai malam juga nggak makan, ya, saudara. Jadi salah juga konsep saya salah. Jadi waktu saya berpikir gini, sudah nggak usah ribut-ribut, dibiarkan. Nanti nek lapar kan cari gitu ya. Pasti nyari, mesti minta, gitu, minta makan dan sebagainya. Sudah biarkan saja. Ternyata nggak tahu anak sekarang, karena saya membayangkan saya dulu, sudah nggak usah disuruh makan, belum jatahi makan malah tanya, ini sudah matang mungkin, saudara, ya. Belum matang kita anteni, saudara, ya. Anak sekarang itu, saudara, sudah matang, disiapkan, disuruh makan, masih sulitnya luar biasa, ya. Tetapi secara natur alamiahnya, saudara, ya, kondisi alamiahnya, orang yang haus dan lapar pasti cari, ya, pasti cari gitu, saudara, ya. Nggak usah lah, pasti kutik anak-anak staff ini kalau malam, ya, kalau makannya nggak banyak, saudara, tapi sering gitu, saudara, sering gitu. Itu natur rasa lapar. Ya, biasanya kalau udah habis kerja mereka Sabtu begitu, saudara, habis kerja mereka beres-beres, malah masih protekan di dapur, ya, udah keren. Karena nggak lapar, nggak usah disuruh. Ya, saya sering ngomong begini, kamu kalau lapar tuh lauk ada, ya. Sekali kalau pas ada lauk, ada kiriman berkat dari jemaat, itu di meja ada, ya, ada mie dan sebagainya. Ya om gitu aja, nggak makan, saudara. Biarkan saja, nanti begitu lapar, begitu haus, protean sendiri, saudara. Protean sendiri, mau jam berapapun protean sendiri. Pasti, saudara, ada itu punya kebiasaan kalau malam mintanya nasi, saudara. Minta makan nasi, kecil-kecil, ya. Malam kalau nggak nasi nggak mau. Pokoknya masih minta makan nasi. Lapar, saudara. Kenapa? Di posisinya lapar. Nggak usah disuruh. Orang kalau lapar banget dia pasti cari. Nah, saudara, Tuhan ingin kita menempatkan diri kita seperti orang yang lapar dan haus, tetapi karena kebenaran. Selalu kita haus akan kebenaran. Kita cari kebenaran itu. Dan itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, berbahagia. Kenapa? Karena tepat. Berbahagia. Betul nggak, saudara? Saudara kalau makanannya pas, berbahagia nggak? Berbahagia. Ya, coba kalau sudah lapar, selalu sate kambing, lapar, mungkin dia berbahagia hari itu. Selanjutnya nggak berbahagia, saudara. Ya, baru sate kambing, besok babia. Ya, kalau di Solo ada namanya babia, saudara. Babi kuah. Ya, babia, saudara. Besoknya lagi steak, ya, waduh, luar biasa, saudara. Ya, babat goreng, ya, igo, untuk babat apa lagi? Isu bakar. Wah, setiap hari seperti itu, saudara. Ya, bablas anginnya, saudara. Nggak sehat. Nah, saudara cari haus kebenaran ini, kebenaran yang sehat. Kebenaran yang sehat, saudara, bukan sekedar makan saja, memenuhi kehausan itu saja, tetapi kita harus makan makanan yang sehat. Saya pernah sampaikan juga toh pada waktu reuni SD, saudara, ya, usianya sudah di atas 40 tahun semua, saudara. Ya, kita nggak ketemu tuh mungkin ada 30 tahun, ya. Jadi waktu reuni di Solo, semua saudara, waktu ditanya minum apa, teh tawar,
air tawar, air putih tawar, air tawar. Nggak ada yang Sprite, Coca-Cola, nggak ada. Saya bilang ini ya, faktor U. Ya, sudah sadar diri semua, saudara. Bukan sadar dirinya, bukan karena apa? Karena pasti berpenyakitan semua itu ya. Karena masa lalunya sudah tidak karuan. Ya, biasanya orang sadar itu kan setelah tahu bahwa selama ini makanannya nggak sehat, bersyukur saudara masih tahu. Mungkin sama kita selama ini cari kebenaran yang nggak sehat. Ketika kita tahu ada kebenaran yang sehat, carilah kebenaran yang sehat, kebenaran yang sejati. Siapa itu kebenaran yang sejati? Dikatakan Yesus itu adalah kebenaran yang sejati. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus itu adalah kebenaran yang sejati. Yesus itu adalah jalan dan kebenaran. Dia adalah kebenaran. Tidak ada satu titik kesalahan pun, tidak ada satu titik dosa pun yang ada di dalam kehidupan Yesus. Alkitab katakan Yesus sama-sama diuji sama dengan kita dengan 3 nilai-nilai duniawi itu. Diuji keinginan dagingnya, diuji keinginan matanya, diuji keakuan hidupnya. Tetapi bedanya apa? Yesus tidak berbuat dosa. Kenapa? Karena dia adalah kebenaran sejati. Karena itu mari kita cari kebenaran sejati itu. Dengan bagaimana saudara? Dengan hidup terus sama seperti Yesus itu. Itu yang menjadi kehidupan kita. Saudara, proses mencari kebenaran akan berakhir ketika kita mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Ya, saudara, kalau ketika kita sudah kenal Yesus, kita nggak perlu cari kebenaran yang lain, karena Dia adalah kebenaran yang absolut, kebenaran yang sesungguhnya. Pernah saya sampaikan ya, pernah saya saksikan. Saya kenal seorang bapak di kota Solo dari sejak bujang sampai dia menikah. Dia cari kebenaran dengan cara apa? Setiap malam Jumat, ya dia pergi ke ke Gua Prigodani yang ada di lereng Gunung Lawu. Ya, di sana melakoni saudara ya. Di sana hidup betul-betul mencoba ikhtiar begitu. Ya, di sana hanya boleh pakai sarung, tidak boleh bawa makanan, hanya Indomie sepanjang malam. Ya, pokoknya melakoni saudara. Tujuannya apa? Cari kebenaran, cari kedamaian. Lalu saya sempat tanya, waktu saya tanya itu dia anaknya sudah menikah sudah juga puluhan tahun. Saya tanya gini, Pak, ketemu Pak? Ketemu Pak, saya enggak usah ke sana lagi karena belum ketemu. Bayangkan ya, orang dunia ini mau melakukan sesuatu yang sia-sia, untuk sesuatu yang tidak pasti dan tidak jelas standarnya, saudara. Betul lah, kira-kira ketemunya kebenaran nanti seperti apa sih? Tidak ketemu. Sementara yang pasti-pasti saja kita nggak mau cari, kita nggak mau ambil itu. Padahal kebenaran firman Tuhan itu jelas, itu pasti dan memberikan pengharapan. Banyak orang mencari kepada sesuatu yang tidak jelas dan yang tidak pasti. Kebenaran Allah itu bersifat mutlak atau absolut, tidak relatif. Saya katakan tadi tidak relatif. Kalau etika bersifat relatif, ya relatif itu artinya bersifat kondisional gitu ya. Di tempat ini bisa benar, tetapi di tempat lain belum tentu benar. Itu sifatnya relatif. Ya, tetapi kebenaran tidak bisa bersifat relatif, dia absolut. Ya, kebenaran itu bersifat mutlak. Jadi kebenaran di kota Salatiga itu harus sama kebenarannya di kota Wamena, Papua, harus sama di Aceh, harus sama di Las Vegas, harus sama di Filipina, di Manila, Filipina, di dalamnya saudara. Harus sama saudara. Waktu saya pelayanan diundang di luar negeri saudara, di Malaysia kemarin, sama firmannya ya bodoh, kebenarannya sama. Waktu saya berkata saudara harus hidup kudus, jangan bersinah, mereka tak ada yang protes. Kata sorry om, itu kalau di Jawa, di sini mah boleh, kata nggak ada itu. Kebenaran itu bersifat mutlak. Tapi cara berpakaian bisa lain-lain saudara. Cara berpakaiannya di sini dengan di Bethel Area bisa berbeda. Waktu saya disuruh khotbah di Bethel Area, saya tanya, Pak, dressnya apa? Dress code-nya apa Pak? Full dress, dasi,
Wah, di sini santai Pak, mau pakai batik aja boleh. Nah, saudara bayangkan kalau saya hari ini kok pakai batik, saudara mungkin nggak marah, tapi ngerasani. Facebooknya metu, oporan bejas gitu saudara, betul nggak saudara? Pasti, karena ini etika, kultur kita di sini. Lalu waktu Pak Gideon tanya, Pak kalau sholat di Silom apa Pak? Full dress. Makanya dia sini full dress saudara ya. Saya di sana pakai dasi saja. Sebab yang dampingi saya pendeta-pendetanya pakai batik semua saudara. Salah? Enggak salah. Etika itu tidak ada salah, tidak bisa dikatakan karena kebenarannya tidak bersifat absolut. Tidak bersifat absolut. Ada beberapa gereja-gereja sekarang yang besar-besar, yang beraliran karismatik, itu mereka tidak begitu memperhatikan pakaian. Kita pakai kostum masih sudah minimal dasi. Coba sudah khotbah tidak pakai dasi sudah. Wow, itu sudah bisa betul-betul dianggap tidak masuk surga sudah. Loh ya betul, karena itu mengganggu kultur. Secara hubungan kita, secara kebenaran absolutnya nggak masalah. Ya, tetapi kebenaran lokal itu bermasalah. Itu namanya kultur sudah. Dosanya bukan dosa dari Tuhan, tapi dosanya menjadi batu sandungan. Jadi waktu saya pakai batik lengan pendek, bicara celananya training saudara ya, udah pakai batik celana training sudah matching sama sekali saudara ya. Saudara mungkin saya tidak berdosa di hadapan Tuhan karena saya berdosa dalam pelanggaran firman, tetapi saya berdosa menjadi batu sandungan. Kenapa? Saudara nggak dengarkan firman Tuhan, tapi saudara membatin, ini Pak Agus kondisinya bener ora gitu ya. Apa nanti perlu kita coba usulkan sama Bu Ika, mau diperiksa fisik gitu. Siapa tahu ada sesuatu yang mungkin nyantol gitu ya, nyantol sehingga kok jadi berbeda gitu saudara. Padahal di hadapan Tuhan nggak ada masalah. Jangan pakai celana renang pun nggak apa-apa sudah sebenarnya, nggak apa-apa. Tapi itu masalah etika. Nah saudara, tetapi kebenaran tidak bisa seperti itu. Kebenaran itu bersifat absolut. Ya, jadi kita tidak pernah bisa menghakimi. Etikanya nggak bisa dihakimi saudara. Ya, cara berpakaian orang itu tergantung lokasi di tempat gitu ya. Maka saudara nanti kalau pergi di tempat lain, saya keren pelayanan di bis Kepunton saudara. Ya, gembalanya pernah kesini. Waktu kesini dia tanya, Agus di sana pakai apa? Full dress saya bilang. Ya, full dress. Ya, full dress saudara. Waktu saya kesana kemarin saudara, saya full dress sendiri saudara, dia pakai batik. Makanya saudara kalau saya pasang di Facebook saudara ya, foto saya bersama plan-plan. Saudara pasti mikir gembalanya mana saudara? Gembalanya yang pakai jas. Padahal bukan, gembalanya pakai batik saudara. Nah itu etika. Etika bisa berubah, tetapi kebenaran tidak pernah bisa berubah. Soal khotbah di gereja besar, gereja kecil, gereja blesek saudara, firman Tuhan tetap sama karena itu kebenarannya absolut. Kebenarannya tidak bisa bersifat relatif. Oh kalau khotbah di gereja gede ini jangan nyinggung soal berzina, jangan menyinggung soal kekudusan, ya, pokoknya berkat-berkat saja. Kalau yang gereja kecil baru tekan tentang kekudusan, tidak bisa sudah. Kebenarannya sama. Kebenaran itu bersifat absolut. Semua membutuhkan kebenaran. Mau gereja besar, mau gereja kecil, mau etnis apa, status sosial apapun, kita butuh kebenaran yang sama. Kebenarannya sama, tidak berbeda. Kebenaran tidak berlaku bagi orang gede itu kebenarannya begini. Kalau orang yang kecil begini, sama. Kebenaran sama. Maka firman Tuhan itu sama. Ya, kebutuhan kita sama. Kita sama-sama membutuhkan kebenaran yang absolut, yaitu Yesus, kebenaran yang sesungguhnya. Selanjutnya, yang kedua, ya, aspek yang kedua, hidup dalam kebenaran. Saudara, setelah kita menemukan kebenaran, maka di dalam proses perjalanan hidup kita harus hidup di dalam kebenaran. Ini yang penting saudara. Bukan hanya terima Yesus saja, setelah itu hidup kita sami mawon. Kita sudah menemukan kebenaran, tetapi tidak mau hidup dalam kebenaran. Setelah kita menemukan kebenaran, ya ayo kita hidup dalam kebenaran. Yang menjadi pola siapa? Yang menjadi pola kebenaran absolut itu yaitu Yesus Kristus. Dia adalah kebenaran. Maka tema visi gereja kita adalah berakar, bertumbuh, berbuah menuju kedewasaan di dalam Yesus Kristus. Goal kita, target kita bukan bagus, bukan gembala saudara,
Tetapi gol dan target saudara adalah gembala yang agung. Saya sebagai gembala jemaat lokal harus memiliki pola seperti gembala yang agung. Itu goal kita, itu target kita. Hidup sama seperti Yesus. Yang menjadi pertanyaan besar kita, sudahkah kita hidup sama seperti Yesus hari ini? Mari kita hidup di dalam kebenaran, bukan hanya menemukan kebenaran, tetapi setelah kita menemukan kebenaran, kita harus hidup di dalam kebenaran. Ya, bagaimana hidup dalam kebenaran? Yang pertama, berpikir benar. Ya, berpikir benar. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, kita pernah membahas satu persatu. Inilah bentuk-bentuk dari wujud kebenaran itu. Ya, wujud dari kebenaran itu apa? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkanlah itu. Hidup dalam kebenaran itu dimulai dari berpikir tentang kebenaran. Tuhan katakan apa ya? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Jadi pikiran ini harus betul-betul terus kita kuasai, kita kendalikan supaya pikiran itu selalu berpikir benar. Saudara, kalau nanti dalam pengadilan pembunuhan, ya, ada dua kategori, saudara. Pembunuhan yang bersifat itu apa ya? Spontan, kira-kira begini, di jalan tabrakan, ya, lalu ribut, jengkel, berantem, ada yang terbunuh, itu nama spontan. Tetapi ada pembunuhan yang bersifat direncanakan. Nah, direncanakan tuh gini, seperti yang kemarin ya, yang siapa namanya, yang dibunuh, dibuang di tol itu ya, sama mantan pacarnya, ada dua temennya. Ini kan dalam ini hukumannya berat, saudara, karena direncanakan. Jadi mereka sudah merancang ini, nanti kita ajak dia, lalu dimasukkan mobil, diajak pergi, tapi di mobil nanti teraniaya, disiksa dan sebagainya. Itu sudah direncanakan. Nah, perencanaan ini kalau di dalam pengadilan itu hukumannya lebih berat daripada yang bersifat spontan. Kenapa? Sudah dirancangkan. Nah, saudara, rancangan itu dari mana? Dari pikiran. Bahaya sekali, saudara. Berapa banyak seringkali kita merancangkan, mereka-reka sesuatu yang jahat untuk orang lain. Bahkan ada orang yang memang sudah merancangkan untuk menjebak, menghancurkan, memfitnah. Nanti begini ya, dibuat ini ya, dibuat ini ya, supaya ceritanya itu seperti klop untuk menghancurkan seseorang. Berapa banyak itu? Ya, di dalam dunia politik, di dalam dunia usaha, dalam dunia pekerjaan, berapa banyak itu dibuat? Ya, saudara bekerja mungkin mengalami kondisi itu, difitnah, kok iso pas, saudara? Sepertinya bisa seperti kita terjebak pada satu titik. Itu rancangan yang luar biasa, dan ini jahat. Maka firman Tuhan katakan, jaga hati, jangan sampai kita memikirkan sesuatu yang jahat, merencanakan sesuatu yang jahat, jangan sampai merencanakan sesuatu yang jahat. Yesus itu dieksekusi hasil rancangan yang jahat, betul ya saudara ya? Sudah dipersiapkan luar biasa. Dia deketi Yudas, ya, Yudas dibeli. Yang dibeli bukan Yesus, saudara, Yudas yang dibeli, dikasih 30 keping. Dirancangkan bagaimana penangkapannya, bagaimana mengeksekusinya, terus rancangan yang jahat. Tapi rancangan yang jahat akan dihancurkan dengan kebenaran. Amin. Ternyata banyak, saudara, di sekitar kita yang merancangkan sesuatu yang jahat, dicari-cari terus bagaimana untuk menghancurkan, bagaimana untuk mengalahkan. Tapi kebenaran itu tidak pernah bisa diberangus. Itu yang harus kita pegang prinsip itu, saudara. Jangan karena orang lain tidak berlaku benar sama kita, kita juga melakukan sesuatu yang tidak benar sama orang lain. Itu kalau dalam bahasa Brotoyodonya itu sampio, tahu sampio ya? Sama-sama kalah, sama-sama
hancur. Ya, Samyo itu kalau kumpul saudara ya, nek terbuka semua, kalau tertutup itu semua Samyo. Nah, berarti nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang, kalah kabeh saudara. Orang boleh tidak berlaku benar sama kita, tetapi jangan kita melakukan sesuatu yang tidak benar sama orang lain. Biarkan kebenaran itu memunculkan dirinya sendiri. Tetapi kalau ada orang tidak benar sama kita, kita melakukan sesuatu yang tidak benar, itu sedang mengadu kebenaran yang tidak absolut tadi, kebenaran manusia tadi, dan akhirnya tidak ada yang menang. Tetapi ketika sudah mengizinkan, ketika kebenaran yang absolut tadi diguncang oleh kebenaran semu, kebenaran fana duniawi, kebenaran manusia, maka kebenaran absolut itu tidak akan pernah tergoncang. Dia akan tetap memancarkan cahaya. Itu dikatakan kitab Amsal, jalan hidup orang benar seperti rembang pagi hari sampai sinar tengah hari. Jadi kebenaran itu akan memancarkan sinarnya. Nah, tunggu waktunya kebenaran itu memancarkan sinarnya. Jangan kadang kita nggak sabar saudara ya. Pada waktu kita orang mencoba, kita sudah benar saudara, lalu orang mencoba mereka-reka supaya kita dianggap tidak benar. Lalu kita pengen berusaha supaya kebenaran cepat-cepat muncul saudara. Diizinkan kebenaran memunculkan dirinya sendiri dan mengalirlah dalam kebenaran, ya, mengalir dalam kebenaran dan tetap berpikir benar. Selanjutnya berkata benar. Berkata benar. Efesus 4 ayat 25, ya. Efesus 4 ayat 25. Kita bacakan demikian firman Tuhan, Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Lawan dari berkata benar dusta, fitnah, sesuatu yang tidak benar. Saudara, hidup dalam kebenaran berarti tadi kita berpikir benar, yang kedua berkata benar. Berpikir dan berkata ini sama-sama bahayanya saudara. Yakobus katakan apa? Lidah itu kecil, tetapi lidah itu bisa menghancurkan orang. Ya, lidah itu kecil saudara, tetapi lidah itu bisa menghancurkan orang. Karena perkataan, karena dusta yang kita keluarkan. Karena itu jaga perkataan kita, supaya kita selalu memperkatakan perkataan-perkataan yang benar. Ya, memperkatakan perkataan yang benar. Kalau tidak punya data, jangan reka-reka, jangan menafsir. Berapa banyak gosip itu terjadi karena tafsiran, karena reka-reka. Ya, gosip itu terjadi karena tafsiran, karena reka-reka. Saudara lihat saya mungkin boncengan dengan cewek, bukan buka saudara. Apa dalam benak saudara? Lalu pikirannya kan berpikir ini dulu saudara, negatif thinking dulu. Wah, bagus sih. Wah, terus gini, ini gosip sudah digosok-gosok semakin luar biasa saudara. Ya, berpikir dulu saudara, ini mesti. Nah, mesti apa saudara? Mesti apa saudara? Oh, di benak saudara Pak itu sudah celing gitu saudara. Lalu mulai berkata, ya, sama yang lain juga siapa yang lain di BB apa tuh BB saudara, grup ya, grupnya gampang. Pak Agus goncengan sama cewek yang bukan muhrimnya. Wah, rame banget, grupnya 121 masuk semua saudara. Dari grup 121 ini sudah dari setiap orang punya grup lagi saudara. Oh, masuk lagi, nyebar. Padahal itu kakak saya perempuan saudara. Suruh nganter karena suaminya baru kerja, nggak ada profit, Gus terno aku tuku kain gitu saudara ya. Makanya saya kalau pergi sama kakak saya perempuan atau tante saya punya tante itu usianya sama saya mungkin sekitar 6-7 tahun. Ada yang paling kecil itu selama saya terpaut 2 tahun. Nah saudara, kalau saya pergi sama dia bukan orang nggak percaya saya ponakannya saudara. Saya kalau pergi sama dia seringkali saya ngomong sama, waktu saya di Solo sudah, saya seringkali ngomong sama istri saya. Lalu kakak saya berapa saya ngomong gini, "Wih ngomong be bojomu loh, nek ngomong be aku, jangan membuat gosip itu." Saudara, karena ini bisa gosip loh saudara. Orang kan tidak tahu dia kakak saya. Coba saudara, kalau saya guncengan sama kakak saya di Salatiga, mesti saudara kan berpikir, ini Pak Agus mesti, nah padahal mesti itu mesti kakaknya itu saudara ya, bukan itu. Tetapi itu terjadi. Kita tidak pernah positif thinking, tapi
ada mungkin Pak aku sedang ojek. Nah bisa saja saudara ya. Ini mungkin gue supaya bisa nempur ya, kerja banyak, saudara kurang ngojek lah. Mungkin ini masalah juga saudara. Kok ojek loh? Kok kalau ngisi jemaat sih mau baik, ngisi ngojek katanya. Tenda yang sesama ojek kok rusak tangannya wong nyoba saudara. Berpikir benar dan berkata benar. Kita harus hati-hati saudara. Yang selanjutnya bertindak benar, ya, bertindak benar. Kita mau lihat sama-sama di dalam Keluaran 15 ayat 26, ya, Keluaran 15 ayat 26. Dikatakan demikian. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Firman Tuhan katakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu, sehingga kalau kita sungguh-sungguh kita ini menemukan kebenaran itu, biarlah kita bertindak dengan benar, melakukan sesuatu yang benar. Sesuatu yang benar, melakukan sesuatu yang benar itu apa patokannya? Apa? Patokannya kebenaran absolut atau firman Tuhan atau Yesus. Yesus itu adalah firman itu sendiri. Ya, Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan dan firman itu telah menjelma menjadi daging di dalam diri Yesus Kristus. Yesus itu adalah firman. Nah, kita mungkin tidak pernah dan tidak dapat melihat keberadaan Yesus. Yesus hadir di dunia hanya 33,5 tahun, tetapi semuanya itu dituliskan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini adalah pernyataan yang tertulis. Ini adalah keberadaan Allah sendiri, firman Tuhan. Maka ada beberapa pendapat saudara ya, gereja kita di PDI mengakui bahwa Alkitab ini adalah firman. Alkitab adalah, jadi Alkitab ini sama dengan firman. Tetapi ada beberapa kelompok ya, kelompok doktrin yang berbeda yang mengatakan bahwa Alkitab ini berisi. Jadi artinya ada beberapa nilai-nilai firman Tuhan yang bukan firman. Makanya orang-orang kelompok liberal saudara. Biasanya Alkitabnya semakin hari semakin tipis karena begitu dia melihat tidak cocok ini dengan logika, nggak cocok dengan etika dan sebagainya, ini bukan firman, dicoret. Nah, kita Pentecostan mengakui bahwa Alkitab itu adalah kebenaran. Alkitab adalah kebenaran. Karena itu mari kita bertindak, kita hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Makanya firman Tuhan selesai saudara. Yesus saja pada waktu dicobai, apa yang menyebabkan Yesus tidak jatuh dalam dosa saudara? Waktu dicobai, dia jawab dengan firman. Ini bedanya dengan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa dicobai, yang berjalan logikanya, yang berjalan pikirannya. Waktu dia berkata, bukankah semua pohon ini tidak boleh dimakan, semua buah dalam taman tidak boleh dimakan kecuali buah pengetahuan baik dan jahat, dan putar balikan. Oh enggak salah. Oh ini enak, ya. Iblis kata enak, kamu tuh dibohongi sama Tuhan, enak ini. Dan kamu kalau makan ini kamu bisa melihat Allah. Waduh, logikanya berjalan saudara. Dia tidak jawab dengan firman Tuhan. Dia jawab ini ada tertulis Tuhan berkata semua pohon ini tidak boleh dimakan, semua buah di dalam taman ini boleh kamu makan, hanya satu yang tidak boleh. Tapi dia tidak jawab dengan firman ya. Yesus kenapa? Dia selalu berkata ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Sebenarnya sederhana saudara. Berapa banyak kita ini ngerti bahwa itu dosa. Ada banyak orang konseling ke saya bukan untuk menanyakan kebenaran, tetapi meyakinkan supaya ketika dia berjalan dalam ketidakbenarannya itu dibenarkan. Nggak bisa saudara. Maka pernah ada seorang yang konseling sama saya, dia punya pasangannya itu beda, dia bukan orang Kristen, dia tanya sama saya, Kak Gus, boleh nggak saya menikah dengan dia bukan orang Kristen. Saya nggak berkata tidak. Saya katakan begini, menurut kamu sebagai orang Kristen dan menurut firman Tuhan, boleh tidak kamu menikah dengan orang yang tidak seiman?
Ya enggak boleh. Tapi, manusia itu. Tapi, saya bilang Alkitab berkata tidak, iya, boleh. Bukan tapi. Saya tanya saya lagi, boleh enggak menurut kamu? Saya apa jawab saya bilang, menurut kamu boleh? Ya enggak boleh. Tapi, musiknya ya sudah. Dan yang ketika waktu dia bilang tapi, saya bilang stop. Saya tanya itu ketiga kalinya, boleh nggak? Menurut kamu, menurut firman Tuhan, boleh nggak? Ya nggak boleh. Tapinya yang tapi terus. Oke, saya bilang, tapinya kenapa? Tapinya kok saya cinta. Loh, saudara, apa cinta datangnya dari Tuhan? Tidak, saudara. Cinta itu bisa kita kuasai. Kalau cinta kepada sesuatu yang salah, jangan, saudara, jangan kalau saya cinta sama isi orang lain, ya gimana cinta? Nggak bisa. Cinta itu harus dipertahankan. Itu ngomong kosong. Ya, cinta tahu objeknya betul atau salah. Ya, kita harus pegang firman Tuhan. Benar nggak ini? Nggak sesuai firman Tuhan nggak bisa. Saya bilang nggak bisa. Kamu udah jawab sendiri. Melakukan kebenaran firman Tuhan, bertindak benar. Ya, bertindak benar. Yang ketiga, yang terakhir, setelah kita mendapatkan kebenaran tadi, mencari kebenaran tadi, dan kita menemukan, yang kedua kita hidup dalam kebenaran, yang ketiga tugas kita memberitakan kebenaran. Coba kita lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua, ya, 2 Timotius 4 ayat yang kedua dikatakan demikian. 2 Timotius 4 ayat kedua dikatakan demikian, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Firman harus diberitakan, nasihati, tegur, ya, nyatakan apa yang salah. Itu firman Tuhan. Ketika firman Tuhan datang pada kita hari ini, dan firman Tuhan menegur kita, menyatakan yang salah, menasihati kita kembali kepada kebenaran. Jangan hidup di luar kebenaran, karena kebenaran itu membawa kita kepada nilai-nilai yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Mari saudara, pada pagi yang indah ini, biarlah kita menjadi bagian orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, dan kita adalah orang-orang yang memberitakan kebenaran, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, sehingga nama Tuhan diagungkan. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri. Kita nyanyi lagu firman-Mu berkata.